Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi ya di video kali ini melanjutkan materi perkuliahan kita pengantar strategi manajemen. Kemarin kita sudah di video sebelumnya sudah membahas tentang tujuan dari pelajaran pengantar strategi manajemen, kemudian tujuannya juga untuk apa ya, kemarin juga sudah sempat kita bahas di video sebelumnya. Oke, baiklah. Ini ya, sekilas ya terkait yang akan dibahas tentang perumusan dan pelaksanaan, bahkan sampai evaluasi ya, untuk memungkinkan mencapai sebuah tujuan ya, tentunya dengan keputusan-keputusan yang memang sudah ditentukan. Oke, sekarang kita lanjut atau kita next dari video materi kita sebelumnya. Nah, sekarang kita coba untuk materi tentang analisa SWOT dalam sebuah manajemen. Ya, nah, jadi di sini analisa SWOT ya adalah sebuah metode ya untuk merencanakan sebuah strategis yang digunakan untuk evaluasi ya. Apa yang akan dievaluasi? Nah, jadi di sini yang akan dievaluasi yang pertama adanya kekuatan ya, adanya strength, kemudian adanya kelemahan, adanya peluang dan adanya sebuah ancaman. Nah, jadi dalam sebuah proyek atau suatu spekulasi bisnis, jadi 4 hal ini memang harus selalu dianalisa ya atau memang selalu kita perhatikan ya. Oke, kita next dulu, kita coba bahas satu-satu ya, mulai dari kekuatan ya, nanti kemudian sampai adanya ancaman. Oke, ini faktornya tadi ya ada 4. Yang pertama kita coba bahas dari kekuatan ya dalam sebuah manajemen. Nah, untuk kekuatan dia adalah merupakan kondisi sebuah kekuatan yang terdapat dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan atau juga sebuah proyek ya di mana konsep bisnisnya itu nanti dengan adanya kekuatan tadi akan dianalisis ya dengan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasinya ya seperti proyek ataupun konsep bisnisnya itu sendiri. Oke, kalau kita contohkan ya, kalau misalkan kita contohkan, anggap saja contoh analisa SWOT kita dalam sebuah marketplace gitu ya. Nah, jadi kekuatannya itu apa kira-kira kalau orang misalkan melihat dari sebuah atau kita menganalisa dalam sebuah marketplace. Nah, kekuatan ya yang harus dimiliki itu yang pertama seperti memudahkan atau mudah diakses ya sebuah marketplace itu sendiri ya. Kemudian contohnya misalkan fitur-fiturnya ya dan layanan-layanannya itu lengkap dalam sebuah marketplace-nya ya. Kemudian menyediakan pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itu seperti apa? Oh, misalkan pilihannya itu seperti pembayaran ya. Kemudian ada apalagi misalkan pencatatan transaksinya itu memang ada tahapan-tahapannya itu tercatat dengan baik dalam sebuah marketplace-nya. Itu jadi contohnya kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita coba kita praktekkan atau kita analisa dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, yang kedua itu adalah kelemahannya ya, kelemahannya. Jadi kelemahan apa sih yang harus kita perhatikan ya. Jadi di sini untuk kelemahan dia merupakan kondisi yang terdapat dalam sebuah organisasi juga ya atau proyek ataupun konsep bisnisnya itu nanti di mana kelemahan yang dianalisis itu merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi juga ya dalam sebuah proyek ataupun konsepnya juga. Ini juga sama seperti yang sebelumnya ya dalam kelemahan dalam kekuatan tadi. Oke, jadi tetap akan harus diperhatikan ya. Ini juga ada hubungannya dengan konsep bisnis itu sendiri. Nah, kalau kita contohkan lagi ya dalam sebuah apa tadi analisa marketplace ya. Kelemahannya misalkan apa? Oke, kekuatannya tadi misalkan mudah diakses. Nah, jadi kelemahannya apa misalkan? Ya kebalikan dari yang pertama, poin pertama dari kemudahan. Oh, misalkan kesulitan untuk diakses ya. Nah, contohnya misalkan di daerah-daerah yang memang
sinyalnya agak susah, misalkan sinyal internetnya mungkin agak susah. Ya. Jadi ini tetap akan kita perhatikan ya dalam sebuah organisasi ataupun sebuah usaha ataupun seperti marketplace-nya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah peluang. Nah, untuk peluang juga hampir sama ya, cuman untuk peluang ini di mana dia merupakan kondisi yang harus tetap berkembang ya di masa yang akan datang ataupun yang akan terjadi, kondisi yang merupakan peluang dari sebuah luaran dari organisasi atau proyek atau bahkan konsep bisnis itu sendiri. Contohnya misalkan adanya pesaing kita ya, kompetitor, kemudian kebijakan pemerintah ya, terus kondisi lingkungan di sekitarnya ya, itu memang menjadi peluang kita ataupun apa yang harus kita analisa dari sebuah peluang ya kurang lebihnya seperti itu ya, luaran dari sebuah organisasi. Nah, untuk peluang ya, untuk peluang ini contohnya apa ya, kalau misalkan kita contohkan dalam kasus yang sama tadi di sebuah analisa marketplace ya, salah satunya ya kita bisa selalu melihat peluang karena memang saat ini yang kita tahu marketplace itu banyak sekali ya. Seperti yang tadi dikatakan di sini misalkan dengan adanya kompetitor kita harus bisa melihat melihat peluang ya. Itu jadi untuk peluang. Sekarang yang keempat ini adanya ancaman. Nah, kalau ancaman ini dia kondisi yang mengancam dari luar ya. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi ya sudah pasti ya ataupun proyek ataupun konsep bisnis itu sendiri. Oke, contohnya apa? Nah, untuk contoh misalnya melalui banyaknya marketplace karena contoh kita lihat tadi di analisa marketplace contohnya misalkan banyak sekali ya marketplace yang sekarang ini bermunculan yang baru-baru juga yang bermunculan yang selalu orang-orang di luar itu selalu melihat peluang ya. Dengan apa? Dengan menawarkan layanan-layanan juga dalam sebuah marketplace-nya ya. Seperti layanan apa? Oh, anggaplah misalkan gratis ongkir, cashback ya, terus dan lain sebagainya lah ya. Jadi kita harus bisa melihat 4 faktor dalam analisa SWOT ini untuk dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Ya, kita next dulu ya. Nah, nanti setelah itu akan dibuat pemetaan analisa SWOT-nya ya. Nanti akan kita buat tabel dalam bentuk matriks ya untuk menentukan sebagai tabel informasi dari sebuah SWOT-nya. Nanti kita akan praktekkan ataupun kita latihankan ya nanti di Zoom kita. Kemudian dilakukan pembanding antara faktor internal yang meliputi 4 poin tadi ya, adanya strength dan weakness-nya, terus dengan faktor luar opportunity-nya, dan juga treat-nya nanti seperti apa ya. Nanti barulah setelah itu kita akan bisa lakukan strategi alternatifnya ya untuk dilaksanakan. Strategi yang dipilih nanti merupakan strategi tentunya yang paling menguntungkan dengan resiko dan juga sebuah ancaman yang paling rendah ya ataupun yang paling kecil. Nah, ini contoh dari matriknya ya, ada poin-poinnya misalkan dari treat-nya apa, dari opportunity-nya apa ya. Nanti akan kita coba bandingkan, nanti kita coba di zoom-kan. Oke ya. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup dulu ya untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di Zoom dan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.